Di dalam Yesus Kristuslah kami menerima jawaban. Dan kami tahu jawaban itu ada di tempat ini ketika kami mendengar firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih atas masyarakat yang ada di Desa Tambun, atas ya Tuhan Sang Adi, atas semua gembala-gembala hamba Tuhan pendeta, seluruh masyarakat yang boleh merespon di mana ada kerajaan-Mu di tempat ini yang ditegakkan, ada ibadah di tempat ini dinyatakan. Kami percaya waktu kami beribadah, roti makanan diberkati, air minuman diberkati, kami dilakukan dari segala jenis penyakit, sebab ibadah itu mengandung janji. Karena ibadah itu berarti kami membangun hubungan dengan surga, membangun hubungan dengan surga. Waktu terbangun hubungan dengan surga, kami akan tinggal di bumi sama seperti di surga. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Sambut firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sembunyikan apa-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Sebab hamba-Mu hanya alat-Mu, daripada-Mu hikmat, pengharapan dan pewahyuan. Dalam nama Yesus kami percaya atmosfer di udara di tempat ini sudah diikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penguasa kegelapan, penghulu dunia gelap, atmosfer daerah ini kami patahkan dalam nama Yesus. Kami hancurkan dan kami ganti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Yang siap dengar firman Tuhan, bilang sama-sama haleluya. Haleluya. Ayat tolong 2 Tawarik 20 ayat yang pertama kita buka. Ibu bapak sekalian, saya tadi belum sempat menyampaikan misi kami. Tadi sudah didahului oleh Pak Gembala tadi. Jadi saudara begini, kami ada di tempat ini itu karena ada 2 misi. Kemungkinan kalau kita tidak ada pada COVID-19, kami tidak berada di sini. Jadi kami ada di tempat ini sudah tahap yang ke-10. Tahap yang ke-10 melaksanakan rally KKR di pasar-pasar, di jalan-jalan, di kampung-kampung. Dan itu kami laksanakan karena betul-betul ini sesuai petunjuk yang Tuhan taruh di hati saya sebagai hamba Tuhan jadi penginjil. Dan memang betul-betul kami bekerja sama dari kepolisian, dari Polda untuk menyampaikan misi ini. Yang pertama sudah pasti menyampaikan misi surga. Kenapa? Karena keadaan dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19, di mana ketika COVID-19 ini terjadi, sampai hari ini semua gereja-gereja, gedung-gedung gereja belum bisa beribadah, belum bisa berkumpul bersama-sama. Kenapa? Karena penularan COVID ini bisa terjadi di saat ada pertemuan, perkumpulan. Nah, saudara tahu, karena dengan demikianlah ada banyak sekali umat Tuhan yang hari-hari ini mengalami keterikatan, tekanan, ketakutan, dan kegoncangan. Banyak sekali pengalaman kami di pasar-pasar, di terminal-terminal, ada banyak sekali masyarakat umat Tuhan datang berkata begini, Pak Pendeta tolong datang ulang kasihan. Karena orang ini sudah mengalami tekanan yang luar biasa. Orang sudah mengalami kegoncangan yang luar biasa. Kenapa? Seberapa bulan tidak bisa beribadah, tidak bisa bersekutu. Dan mereka bilang kami merindukan betul-betul lawatan Tuhan, merindukan zaman daripada Tuhan. Nah, karena tidak bisa beribadah, karena itulah ada misi surga untuk kami boleh datang ke pasar-pasar, ke tempat-tempat umum, ke tempat terbuka. Di sini kami tidak ada di gedung, di lapangan terbuka, tempat terbuka. Kenapa saudara? Karena Tuhan yang kita sembah dia tidak pernah terbatas. Dia tidak bisa terbatas dan tidak bisa dibatasi. Dimanapun dia ada di pasar-pasar tempat terbuka, di lorong-lorong pertigaan dia hadir di sana. Termasuk dia hadir di tempat ini. Beri tepuk tangan di beri bagi Tuhan. Dan yang paling penting yang kedua adalah misi yang kami bawa adalah menyampaikan protokol kesehatan. Pemerintah senantiasa menganjurkan kita semua. Mungkin karena di desa ini mungkin belum ada yang terpapar, belum kena virus, mungkin kita kadang pakai masker. Tetapi saudara tahu di mana-mana kita diingatkan untuk pakai masker. Saya cuma buka masker karena sedang bicara. Kenapa pakai masker? Karena COVID-19 virus ini masuk lewat mata, lewat hidung dan mulut. Jadi kalau kita pakai masker, itu biasanya dia masuk itu lewat tangan kita, saudara. Kalau tangan kita sudah ada virus, kita pegang mata, dia masuk di mata atau di mulut. Karena itu kita harus pakai masker dan rajin cuci tangan.
Supaya nanti ketika tangan kita sudah dicuci tidak ada virus lagi. Selanjutnya yang ketiga adalah mesti jaga jarak. Kenapa? Karena virus ini kalau ada satu orang kena virus, terus dia batuk, dia bersin, dompet itu keluar, nanti kita masuk di mulut kita, masuk di situ virus ini, saudara. Dan sampai hari ini belum ada obatnya. Seluruh dunia belum bisa menemukan obatnya. Nah, saya memberitahu dengan keadaan seperti ini, ada banyak orang susah beribadah. Saudara, dengan demikian ini adalah cara iblis bekerja. Kenapa? Karena akhir dari akhir zaman, iblis tahu bahwa kedatangan Yesus sudah semakin singkat. Karena itu yang dia kerjakan adalah membuat umat Tuhan terputus hubungan dengan surga. Dia bikin kita semua tidak memahami dan mengerti perkara surgawi. Akhirnya kita terombang-ambing, tidak punya tujuan. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, ketika kerajaan surga di tempat ini ditegakkan, maka nama Tuhan dipermuliakan. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan diberi bagi Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 1. Saya menyampaikan firman Tuhan ini sesuai dengan isi hati Tuhan, tidak menyinggung agama dan golongan apapun, karena memang sebagai penginjil harus menyampaikan suara dari Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 1, mulai baca. Dengarkan cerita ini. Ayat 1. Firman Tuhan berkata, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Terus bersama-sama sepasukan orang Meunim. Terus datanglah orang memberitahukan Yosafat. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Ada Asik. laskar yang besar akan menyerang pasukan. Ada laskar yang besar akan datang menyerang Yosafat. Terus Dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Esosor Tamar, yakni En-Gedi. Terus Yosafat menjadi takut. ketika Yosafat mendengar dia akan diserang oleh laskar ini, Yosafat jadi takut. Terus Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. keputusan cari Tuhan. Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda Dia supaya menyerukan kepada seluruh berpuasa. Yehuda untuk berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Terus Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat. Yehuda Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di rumah Tuhan, di muka pelataran di yang muka baru. pelataran, Dan berkata, ya Tuhan, Tuhan, Allah nenek moyang Allah kami, nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? bukankah Engkau ada dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan Bukankah Engkau bangsa? memerintah segenap bangsa? Kuasa dan keperkasaan Kuasa ada dan di dalam keperkasaan tanganmu, ada di tangan kananmu. sehingga tidak ada orang yang dapat Tidak ada bertahan seorang pun melawan yang dapat Engkau. bertahan menghadapi Engkau. Terus, Bukankah Engkau Allah kami bukankah Engkau yang Allah kami? menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel Terus, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu, untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan berikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah Ayat ini. 12. Terus, Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? terus, Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Terus, 14. yang datang. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, dihinggapi roh Tuhan. Terus, seorang Lewi dari Ban Azab, dihinggapi roh Dan Tuhan di berkata, tengah-tengah jemaat. dan berkata, Dan berseru, camkanlah ini, hai seluruh hai Yehuda seluruh Yehuda, dan penduduk Yerusalem dan penduduk desa Tambur. Terus, Beginilah firman Tuhan kepadamu. firman Tuhan, Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. terkejut dengan laskar besar, kesukaran COVID-19. Terus, Sebab bukan kamu yang akan berperang, bukan melainkan kamu yang Allah. berperang, tetapi aku akan ganti berperang. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, cerita ini bercerita tentang Yosafat yang akan diserang oleh pasukan yang bernama laskar yang besar. Ketika Yosafat mendengar dia akan diserang oleh laskar yang besar, maka
ada beberapa hal yang Yosafat lakukan sehingga pada ayat 14 Tuhan ganti berperang. Di akhir zaman kita sedang menghadapi yang namanya laskar-laskar yang besar, Goliat di akhir zaman. Dengar baik-baik, COVID-19 itu laskar yang besar, persoalan kesyukuran laskar yang besar, pergumulan masalah itu laskar yang besar, itu Goliat akhir zaman. Itu sedang menyerang kita semua. Kehidupan kekristenan sedang menghadapi yang namanya musuh atau laskar yang besar. Tetapi dengar baik-baik, bagaimana laskar yang besar itu bisa dikalahkan, dan bagaimana Yosafat bisa menang dan Tuhan ganti berperang. Yang pertama yang Yosafat lakukan ketika dia mendengar dia akan diserang, ketika kita mendengar ada COVID-19 menyerang, ketika kita mendengar masa sukar, mendengar persoalan pergumulan dunia yang menggoncangkan, ketika kita mendengar ada tsunami, ada gempa bumi di mana-mana, ketika kita mendengar penyakit sampar di mana-mana, maka yang pertama yang kita lakukan, Alkitab bilang Yosafat berketetapan hati mencari Tuhan, berdoa dan berpuasa. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Saudara tahu gereja Tuhan akhir zaman, hari-hari ini kita memang sudah jadi orang Kristen, tetapi seperti kesaksian-kesaksian tadi, kalau bicara iman atau bisnis, kita perlu tahu ada beberapa model atau tipe iman. Saudara, ada bilang begini, pendeta trompe iman kan cuma satu. Betul, iman kepada Yesus. Tetapi bicara tingkatan iman itu atau bicara level iman itu, saya mau jelaskan itu mulai dari iman pede. Apa arti iman pede? Iman pede itu iman percaya diri. Saudara tahu percaya diri? Biar mabok orang tanya, karena mau masuk surga? Masuk surga bro. Biar mabok saudara. Jadi orang biar mabok, kalau tanya masuk surga, nyenak mungkin dia bilang masuk neraka. Dia bilang pasti masuk surga. Itu namanya iman pede, iman percaya diri tapi tidak punya dasar. Itu iman yang pertama. Sedangkan iman yang kedua adalah iman yang berdasar. Dasar apa? Dasar pertobatan. 2 Timotius 2 ayat 19. Puji Tuhan saudara, kami semua bersyukur. Kenapa? Karena satu-satunya reli KKR yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di pasar-pasar, di jalan-jalan, hanya satu-satunya yang pertama menerima kami. KKR di tengah kampung, cuma di desa Tambun ini. Saya berkat Tuhan memberkati desa ini. Katakan haleluya. Sudah tahu satu-satunya reli KKR, satu-satunya yang pertama kali, sudah pada 10 tahap kami ada di desa Tambun. Itu betul-betul luar biasa karena masyarakat pendeta di sini menerima kami. Karena kenapa? Karena hamba Tuhan di tempat ini bekerja sama. Satu tujuan adalah supaya kerajaan surga ditegakkan, nama Yesus ditinggikan, kerajaan setan dihancurkan, kita dibebaskan, kita dipulihkan, kita mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius. Dengar baik-baik. Jadi iman pertama adalah orang Kristen punya iman tetapi percaya diri. Percaya diri itu artinya iman dia tidak punya dasar. Dia bilang percaya tapi tidak punya dasar. Dasarnya apa? 2 Timotius 2 ayat 19. Firman Tuhan berkata, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Terus, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan bilang kiri kanan, pastikan engkau dikenal oleh Tuhan. Bilang kiri kanan, pastikan engkau dikenal oleh Tuhan. Pendeta, bagaimana kita tahu kita dikenal oleh Tuhan? Ada 3 tanda, 3 meterai kita dikenal oleh Tuhan. Yang pertama, meterai darah. Kedua, meterai air. Ketiga, meterai Roh Kudus. Kenapa darah? Karena oleh darah Yesus dosa boleh ampuni. Efesus 1 ayat 7 berkata, oleh darah Yesus dosa boleh ampuni. Engkau ditebus. Roma 5 ayat 9 berkata, oleh darah Yesus engkau dibenarkan. Oleh darah Yesus kita dibenarkan. Meterai tanda pertama adalah darah Yesus membenarkan kita, membayar kita dengan darah mahal. Meterai kedua adalah air baptisan. Meterai tanda dalam nama Bapa dan Roh Kudus dalam kelahiran yang baru. Itu berarti kita punya meterai. Dan meterai ketiga adalah Roh Kudus, memeteraikan kita menjadi warga surga. Kalau kita sudah punya 3 meterai ini, berarti imanmu sudah punya dasar. Dasarnya adalah dasar pertobatan dan punya meterai. Tetapi ada iman yang ketiga yang namanya iman yang aktif. Iman aktif itu apa? Iman yang terkoneksi dengan surga.
Iman yang terkoneksi itu adalah kekristenan yang tiap hari melangkah dengan iman, dan imannya terhubung dengan surga. Tetapi saudara, kita sedang Tuhan cari iman yang luar biasa, yang namanya iman menyentuh surga. Iman menyentuh surga seperti perempuan berat 12 tahun. Dia berkata, asal ku jamah saja jubah-jubah Yesus, aku disembuhkan. Pergilah ke Kapernaum berkata, Tuhan, sembuhkan hambaku yang ada di rumah. Yesus berkata, aku datang menyembuhkan dia. Tetapi perwira bilang, tidak, satu kata ku dengar, aku percaya hambaku di rumah sembuh. Itu iman menyentuh surga. Itu iman menyentuh surga. Itu yang Tuhan cari akhir zaman. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, oke, kita mulai dari cerita tadi. Laskar besar sedang menyerang kita. Yang kita harus lakukan adalah mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu artinya miliki iman yang berdasar. Dasar pertobatan, iman yang terkoneksi, iman yang menyentuh surga. Setelah itu Alkitab bilang dia berdoa dan berpuasa. Saudara tahu, oleh kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, saya bertobat tahun 97. Kalau saya mau cerita tentang pengalaman yang lama, mungkin terlalu panjang. Yang pasti itu orang sama semua, cuma kita tidak punya tabel. Sudah tahu, tahun 97 saya bertobat. Waktu saya bertobat, saya temukan hidup kita ini sudah menghadapi yang namanya peperangan atau pertandingan dan perjuangan hidup. Waktu saya belum bertobat, saya tidak punya lawan. Kenapa? Karena pribadi saya dikuasai oleh setan. Melakukan dosa seenaknya, dikuasai oleh setan dan menyakiti hati Tuhan. Tapi waktu saya bertobat tahun 97 dengan satu proses ketakutan yang saya dapatkan. Ketika saya berbalik bertobat sebagai hamba, sebagai anak Tuhan yang dari kegelapan menuju terang ajaib, saya waktu bertobat sejak tahun 97, saya mulai menghadapi yang namanya peperangan, pertandingan dan perjuangan. Dan ingat, perjuangan kita adalah bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, penguasa, roh jahat di udara. Setan berusaha membuat saya bertobat kembali pada dunia masa lalu. Setan menarik saya supaya kembali jadi manusia lama. Jadi saya harus bertanding, berperang setiap hari. Nah, saudara tahu, saya pelajari lawan yang paling sulit dikalahkan itu adalah pribadi kita sendiri. Markus 7 ayat 21. Perhatikan. Jadi lawan yang pertama waktu engkau lahir baru adalah berarti si iblis yang tiap hari akan merorong kita, mempengaruhi kita supaya jatuh dalam dosa. Itu lawan yang pertama. Tapi lawan yang sulit dikalahkan itu adalah pribadi kita. Markus 7 ayat 21. Cepat baca. Markus 7 ayat 21, firman Tuhan, sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam orang. Jadi lawan yang paling sulit dikalahkan adalah kedagingan kita yang dari dalam. Ketika saya bertobat, punya 3 meterai, darah, air dan roh, tetapi daging saya itu belum langsung hilang. Namanya emosi, keangkuhan, kesombongan itu masih ada. Karena itu Tuhan bilang, engkau harus hidup dalam doa dan berpuasa. Kenapa doa dan berpuasa? Karena jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Anda akan lihat semua jenis-jenis yang dari dalam itu akan dihancurkan. Kenapa? Doa puasa itu adalah supaya kita berkurang-kurang dan bertambah-tambah, supaya daging kita dihancurkan. Yang muncul bukan daging, tapi yang muncul roh, yang muncul kehidupan, yang muncul keilahian. Itu yang membuat kita harus berdoa dan berpuasa. Beri tepuk tangan yang beri oleh Tuhan. Saudara tahu, oleh kemurahan Tuhan, saya berdoa begini, Tuhan, ketika saya hidup dalam peperangan, saya bilang saya tidak mampu menghadapi yang namanya kehidupan saya pribadi dan dunia di bawah kuasa si jahat. Tetapi Tuhan ajarkan kepada saya doa dan puasa menghancurkan 2 jenis. Yang pertama jenis si setan, yang kedua pribadi kita, kedagingan kita. Itu perlu dikalahkan. Saudara, dengan kemurahan Tuhan, dari tahun 2000 saya berdoa berpuasa. Tiap hari berdoa berpuasa. Saya tidak pernah makan malam, tidak pernah makan siang. Saya harus makan Jadi saya makan tren jam 9 malam.
Itu nanti makan di besok jam 6 sore. Dari tahun 2000 sampai hari ini kita belum minum. 20 tahun doa dan puasa tiap hari. Karena Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Semakin kita berkurang-kurang, Dia yang bertambah-tambah. Katakan haleluya. Saudara tahu, itu pengalaman saya. Pengalaman saya, saudara tahu, kami berada di rally KKR pernah 4 tahun. Rally KKR di semua tempat. Setiap hari kami bergerak di rally KKR. Sebagai hamba Tuhan jadi alatnya Tuhan. Saya tidak sekolah tinggi, saudara. Cuma bergantung total kepada Tuhan. Karena memang kalau Anda bergantung total kepada Tuhan, berdoa dan berpuasa, engkau akan lihat jarinya Tuhan akan turun dengan kedahsyatannya buat kita. Katakan sama-sama haleluya. Karena itu Yosafat berketetapan mencari Tuhan, berdoa dan berpuasa. Yang ketiga, perhatikan baik-baik. Apa yang Yosafat lakukan? Yang Yosafat lakukan di samping berdoa dan berpuasa. Pak, minta kursi, boleh minta? Punya kursi ya, boleh? Coba perhatikan, saudara. Yang pertama, Yosafat menghadapi laskar yang besar, menghadapi COVID-19, menghadapi kegoncangan zaman, kesukaran, menghadapi dunia misteri. Pertama, cari Tuhan, berdoa, berpuasa. Yang kedua, Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda. Dia berdiri seperti ini, lebih tinggi begini, supaya orang-orang lihat. Dan dia bilang begini, hei jemaah Tuhan, hei masyarakat desa Tambun, memang COVID-19 boleh ada, pergumulan boleh ada, kesukaran boleh ada, penyakit sabar boleh ada, tapi kita masih punya Tuhan yang besar, masih punya Yesus yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Katakan haleluya. Yosafat meneguhkan jemaatnya. Dia memberitahukan kepada umatnya, jangan takut dengan laskar yang besar, jangan takut dengan kesukaran, sebab Yesus yang kita sembah dahsyat dan luar biasa. Amin. Dia tidak ada perkara yang mustahil. Dia dahsyat dan luar biasa. Katakan haleluya. Haleluya. Ada pada kita. Saudara tahu, menghadapi dunia sekarang di bawah kuasa si jahat, setan berusaha menghancurkan kita. Rumah tangga dihancurkan, anak muda dia bikin hilang masa depan, kehidupan kita terputus hubungan dengan surga. Tapi hari ini laskar boleh besar, penyakit persoalan boleh datang, Yesus lebih besar dari segala-galanya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Dan yang keempat, bagaimana Tuhan ganti berperang? Yosafat menyadari dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Yosafat mengakui dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Yosafat tidak punya musuh yang besar. Dia hanya punya anak-anak dan ibu-ibu. Dia tidak bisa mampu menyerang, melakukan dia tidak bisa berperang. Karena yang dia lawan itu laskar pasukan yang besar. Tapi Yosafat bilang, Tuhan, kami tidak punya pasukan, kami tidak mampu, kami menyadari kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Tapi hati kami tertuju kepada Tuhan, tertuju kepada Yesus. Artinya dengar baik-baik, masalah persoalan boleh besar, tapi mari kita sadar, kita butuh Tuhan, kita butuh Yesus, kita butuh Yesus. Hari ini firman disampaikan, kita membutuhkan lawatan Tuhan, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Alkitab bilang, ayat 14 bilang, maka Alkitab berkata, seorang nabi di kaki Roh Kudus berkata, jangan kamu takut, sebab bukan kamu yang berperang, tapi aku ganti berperang. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bilang sama-sama haleluya. Tuhan yang ada di desa Tambun ini, saudara, pastikan hari ini ketika kerajaan surga turun di tempat ini, ketika firman disampaikan, maka hari ini biar tidak ada selubung-selubung lagi yang menutupi kita, biar semua selubung-selubung kuk perhambaan itu terlepas, biar semua topeng-topeng kebingungan dilepaskan hari ini, sebab kerajaan surga turun di tempat ini, nama Yesus ditinggikan, kerajaan surga diperlebar di tempat ini. Maka yang lumpuh berjalan, buta melihat, lemah dikuatkan, latih super berat, Tuhan berikan kelegaan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Tuhan, saya mengajak saudara dengan rendah hati, mari tantang dirimu di dalam seperti ini, angkat tangan kananmu seperti ini. Saudara, saya percaya hari ini di desa Tambun, saya sudah bilang tadi, pertama kali kami ada di desa ini di rally KKR, desa Tambun yang menerima, masyarakat telah menerima, pemimpin sangat telah menerima, hamba Tuhan para gembala telah menerima di tempat ini. Berarti kita sudah menghadirkan kerajaan surga turun di tempat ini. Kebenaran disampaikan,
pastikan terjadi pemulihan di tempat ini, kelepasan, jawaban, dan semua masyarakat di tempat ini tidak ada lagi yang sama. Yang sama itu artinya masih terikat. Yang sama artinya masih dalam kegoncangan. Yang sama artinya masih takut. Yang sama artinya masih bimbang. Yang sama artinya masih goncang. Hari ini tidak ada lagi yang sama. Kenapa? Karena kebenaran disampaikan, terjadi kemerdekaan, terjadi pemulihan, terjadi lawatan Tuhan di tempat ini. Katakan sama-sama haleluya. Katakan sama-sama haleluya. Saya minta semua tim, mari datang di tempat ini. Saatnya kita akan mendoakan desa Tambun. Kita berlutut semua mencari wajah Tuhan. Semua tim mari ada di tempat ini. Angkat kedua tangan semua. Masyarakat desa Tambun, percayalah, kami diutus Tuhan di tempat ini. Bukan kami palsu, bukan guru-guru palsu. Kami datang di tempat ini dengan suara hati Tuhan untuk memberkati desa ini, mendoakan desa ini, supaya desa ini terjadi lawatan Tuhan, atmosfer diubah, terjadi kemenangan di desa ini. Mari semua menuntut di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Surgawi, kami berlutut di hadapan Tuhan di desa ini. Kami menangisi desa Tambun ini Tuhan. Lawan desa Tambun ya Tuhan. Biar tidak ada COVID-19, biar corona dihancurkan di desa ini. Dihancurkan, biar corona ditakdirkan di desa ini dalam nama Yesus. Kami membawa desa ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami membawa pemerintahan yang ada di desa ini. Lulas tangani para gembala-gembala hamba Tuhan, pendeta-pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, para penatua semas. Kami membawa semua jemaat Tuhan yang ada di desa ini, membawa generasi muda di desa ini ya Tuhan. Biarlah daerah ini, desa Tambun ini, negeri ini mengalami lawatan Tuhan. Biarlah desa ini ada suasana surgawi, atmosfer diubah, atmosfer diubah, ada suasana surgawi, tidak ada kerusuhan, tidak ada pertikaian, tidak ada asal kusuk lagi Tuhan, tetapi ada damai, ada sukacita, ada kemenangan di desa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Lawatan-Mu ada di desa ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bapak Surgawi, di dalam nama-Mu Tuhan, kami percaya kerajaan surga bukan bicara perkataan, tetapi soal kuasa. Kuasa-Mu sedang menjamah desa ini. Satu persatu jemaat Tuhan, masyarakat di tempat ini sedang mengalami lawatan Tuhan, sedang merasakan damai, kelepasan, kelegaan, sukacita melimpah. Daerah ini mengalami kemakmuran. Pekerjaan mereka, para penambang-penambang, Tuhan membuka jalan, Tuhan buka jalan, tambang-tambang terbuka di dalam nama Yesus. Apapun pekerjaan masyarakat di tempat ini, Mazmur 1 ayat 3 berkata, mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang mereka berbuat, Tuhan buat berhasil. Daerah ini, negeri ini diberkati oleh Tuhan, dilawan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari berdiri semua, bertepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Terima kasih. Pendeta Jackson, tolong doakan. Mari semua mengangkat tangan lagi semua sama Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di tempat ini. Malaikat berpasukan banyak sekali di lapangan ini, karena ada kehadiran Raja di atas segala raja. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Daerah ini mengalami lawatan Tuhan. Daerah ini dipulihkan. Dipulihkan. Haleluya. Kami berdoa biarlah firman Tuhan terjadi di desa Tambun ini. Bekerja, berkuasa, berdaulat, merubah desa Tambun ini
Tidak ada dosa penyembahan berhala lagi. Tidak ada dosa perzinahan, perjudian. Tidak ada dosa mabuk, pesta pora, perzinahan di desa ini lagi. Tuhan datang mengampuni.